Halo, salam jumpa kembali sahabat jurnal Fawamura di mana saja berada. Kali ini kami akan berkeliling ke Kota Ende. Kita melihat apa saja perubahan di Kota Ende pada tahun 2022 ini. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung bersama channel kami, sekali lagi kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Jadi seperti ini sobat, ke Kota Ende kami mulai bergerak dari arah timur menuju ke bawah Ende atau arah selatan dan juga arah barat Kota Ende. Jadi seperti ini di sekitar Simpang 4 Wolowona Patung Marilonga Ende. Jadi kita coba putar melewati bundaran Taman Patung Marilonga Ende, salah satu patung pahlawan daerah Kabupaten Ende selain patung Baranuri. Jadi seperti ini sekitar bundaran Patung Marilonga Ende. Banyak toko yang menerima hasil bumi, perbengkelan, apotik, klinik, dan lain-lain. Jadi ini merupakan ruas jalan Gatot Subroto. Dan seperti ini lalu lintas di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto kilometer 4 Ende. Jadi lalu lintasnya ramai dan lancar. Jadi kita bisa melihat aktivitas atau lalu lintas di kota Ende. Jadi sebelah kiri kita bisa melihat salah satu stadion kebanggaan masyarakat Ende, NTT umumnya, yakni Stadion Marilonga Ende, salah satu stadion terbaik di Nusa Tenggara Timur yang bisa diselenggarakan pertandingan pada malam hari. Jadi seperti ini sobat lalu lintas di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto Ende. Di sebelah kiri kita ada kantor BPJN wilayah 4 NTT yang berpusat di kota Ende. Jadi dari Gako Nagekeo hingga Lambata pusatnya di sini. Dan seperti ini di sebelah kiri juga ada kantor Pengadilan Tinggi Negeri Agama Ende. Dan di sini ada Alfamart kilometer 4 Ende. Ada juga pusat perbelanjaan terbesar di kota Ende yakni Barata Department Store. Jadi sebelah kiri juga ada perbengkelan motor. Ada BAF, ada salah satu kantor NSC Ende di wilayah Timur Ende. Sebelah kiri kita tadi. Dan ini sepanjang ruas jalan tersebut juga banyak terdapat warung-warung makan. Dan sebelah kanan terdapat sekitar 4 unit ruko yang saat ini sedang dibangun. 2 unitnya sudah rampung. Dan sebelah kiri kita ada toko bangunan yakni Pesantren Bangunan. Ada Surabaya Motor di sebelah kiri. Jadi seperti ini lalu lintas di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto kilometer 4. Kita harus bersabar karena lagi antri macet. Di depan ada truk besar ekspedisi yang baru saja turun kapal di Pelabuhan Ende. Ini truk ekspedisi tujuan Maumere, Lambata. Biasanya melintasi ruas jalan tersebut. Dan sedang masuk ke lokasi pergudangan. Ini salah satu ekspedisi milik pengusaha Ende, ekspedisi Mitra Mandiri. Jadi kita harus bersabar sobat. Dan begini risikonya kalau pergudangan ditempatkan di dalam kota, harusnya di pinggir kota, agar tidak terjadi kemacetan jika kendaraan besar melakukan aktivitas bongkar muat. Jadi kita terus berjalan menuju ke kilometer 3. Masih di ruas jalan Gatot Subroto. Jadi sebelah ada Apoteka 24 dan juga Fajar Hasil Bumi. Jadi selain di Kabupaten Sika, yakni di Kewa Pantai, di Ende juga terdapat Fajar Hasil Bumi. Jadi ini kita memasuki kawasan kilometer 3 ruas jalan Gatot Subroto Ende menuju ke ruas jalan atau bundaran Simpang 5 di Monumen Pancasila. Jadi sebelah kanan tadi ada pertigaan menuju ke Anggrek, ada Hotel Anggrek. Jadi seperti ini ruas jalan atau keramaian di ruas jalan Gatot Subroto Ende. Jadi pada saat hujan deras mengguyur kota Ende, pasti ruas jalan tersebut menjadi sasaran empuk jika terjadi banjir di kota Ende. Jadi selain itu, ruas jalan tersebut memiliki pusat perbelanjaan, swalayan, toko, dan lain-lain. Jadi di sini sebelah kiri juga ada perguruan tinggi yakni Stipar Ende, yakni perguruan tinggi untuk pendidikan agama Katolik. Jadi sebelah kanan tadi ada swalayan Sinarmas, dan ini ada apotik CNC milik Dr. Obi. Sebelah kiri ada kafe
dan simpang 3 menuju ke Jalan Melati. Dan ini ada Bank BNI cabang Ende, ada SPBU Mantar. Dan seperti ini ramai lancar lalu lintas di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto Ende. Apalagi malam hari sekitar jam 6 jam 7 sangat ramai di ruas jalan tersebut karena banyak warung makan lesehan di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto kilometer 3 Ende. Dan ini ada Heroes Velayan dan juga kafe. Dan ini ada Mr. DIY Always Low Price, salah satu pusat perbelanjaan dari negeri jiran Malaysia yang saat ini sudah dibuka di kota Ende. Jadi kita menuju ke Bundaran Simpang 5, seterusnya melanjutkan perjalanan ke ruas jalan Kelimutu, nanti sampai ke bawah pertokoan di bawah Ende. Jadi kita mulai bergerak berjalan menuju ke ruas jalan Kelimutu. Dan ini ada bundaran air mancur berwarna-warni, tampak indah saat malam hari. Dan ini ada jembatan selfie dan juga ada monumen Pancasila, salah satu ikon utamanya kota Ende. Sebelah kanan kita ada Masjid Simpang 5, salah satu masjid megah di kota Ende. Dan kita sudah memasuki ruas jalan Kelimutu Ende saat ini yang sudah dibuat dua jalur dengan taman yang indah ditanami bunga sepanjang ruas jalan Kelimutu Ende. Jadi sepanjang ruas jalan Kelimutu bawah dihiasi lampu hias yakni bermotif Garuda Pancasila, sama seperti sepanjang ruas jalan El Tari Ende. Jadi akan sangat indah di malam hari. Motif burung Garuda Pancasila akan terang menyinari ruas jalan tersebut saat malam hari. Dan ini kita akan memasuki Kelimutu tengah dan atas. Ruas jalannya sangat lebar. Untuk kota Ende ya ruas jalan Kelimutu sangat lebar, luas. Jadi kita bisa melihat sendiri di dalam video tersebut. Dan di sini ada Bank Sinarmas. Dan ini Funny Shop yang sebentar lagi akan disulap jadi salah satu hotel di kota Ende. Dan kita memasuki kawasan tengah Jalan Kelimutu Ende, dan sini juga terdapat ruko, ada Bank Mandiri, apotek Kimia Farma, toko penjualan handphone, ada hotel Grand Wisata tempat penginapan Bapak Presiden Jokowi saat berkunjung ke Ende beberapa bulan lalu. Ada Alfamart dan juga perbengkelan di sepanjang ruas jalan Kelimutu. Jadi seperti ini, Kelimutu juga salah satu ruas jalan yang ramai di kota Ende karena juga terdapat kawasan pertokoan dan juga pasar. Jadi kota Ende sendiri memiliki beberapa kawasan pertokoan dan juga 3 buah pasar. Jadi selain Bolowona, Jalan Kelimutu, Jalan Banten, dan juga di bawah Ende yang menjadi pusat bisnis di kota Ende. Jadi seperti ini kita memasuki area pasar Putulando dan juga kawasan pertokoan di Kelimutu. Jadi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, teman sahabat Jurnal Formula di mana saja berada yang baru saja bergabung bersama channel kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Dan seperti ini kawasan pertokoan di sepanjang ruas jalan Kelimutu. Jadi beda dengan di bawah Ende. Di bawah pertokoannya sangat padat, tapi ruas jalannya tidak seluas ruas jalan Kelimutu. Jadi selain kawasan pertokoan, di ruas jalan Kelimutu juga terdapat 2 buah sekolah menengah pertama yang favorit, yakni SMPN 1 dan SMPN 2. Dari berdempetan 2 sekolah negeri tersebut. Dan ini kita bisa melihat ruko dan hotel di ruas jalan Kelimutu atas mendekati bundaran Patung Kuda Ende. Jadi seperti biasa bagi teman-teman yang belum pernah ke kota Ende bisa melihat kondisi perkembangan kota Ende saat ini. Seperti apa kita bisa melihat kota Ende ramai, padat. Salah satu kota yang boleh dikatakan besar juga di Pulau Flores. Selain luas, kota Ende memiliki 4 kecamatan atau 4 wilayah administrasi kecamatan di kota Ende. Jadi ada kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, dan Ende Selatan. Jadi kita akan memasuki pertokoan di ruas jalan Banten. Jadi kita ambil kiri saja.
Dan seperti ini ruas jalan Banten sangat indah ya. Malam hari sangat terang di sini karena ruas jalan baru dilakukan penataan dan juga pelebaran. Dan seperti ini perubahan ruas jalan Banten ND. Dan kita bergerak ke ruas jalan El Tari, pusat perkantoran di kota ND. Dan seperti ini sobat, kita coba melintasi ruas jalan El Tari. Kita ambil El Tari bawah saja. Di bundaran Patung ke bawah, ini di kawasan kantor daerah. Jadi seperti ini, sebelah kiri kita ada kantor bupati. Dan ini kantor pajak lama. Kita terus bergerak menuju ke bundaran bandara, bundaran Simpang 5 ND. Dan ini kantor pajak ND yang terdiri dari 4 lantai, salah satu kantor pemerintahan yang terbesar di kota ND. Dan ini rumah milik Bapak Herman Heri, anggota Komisi 1 DPR RI. Dan ini pusat PLN Flores bagian barat dari ND sampai ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan seperti ini lalu lintas atau kondisi ruas jalan El Tari ND sangat indah ya. Dibuat 2 lajur dengan taman di tengahnya. Ada lampu yang bermotif burung garuda yang seperti kami sampaikan tadi. Jadi kita berhenti sejenak, ada lampu merah. Baik, kita melanjutkan ke Bandar Udara Haji Hasan Ali Usman ND melihat perubahan di bandara. Jadi seperti ini sobat, bagi yang belum tahu, jika Bandar Udara Haji Hasan Ali Usman ND saat ini tengah dalam pembangunan gedung terminal penumpang yang baru dengan konstruksi yang modern, dilengkapi lift dan juga eskalator, dan digadang-gadang menjadi salah satu gedung terminal penumpang termegah di Pulau Flores setelah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi seperti ini desain bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi baik, kita melanjutkan perjalanan ke bawah ND. Dan ini kita melintasi ruas jalan menuju ke Simpang 4 Kodim. Kita coba langsung belok ke kiri menuju ke ruas jalan Soekarno ND. Jadi seperti ini lalu lintas di Simpang 4 Kodim menuju ke ruas jalan Soekarno ND. Ramai dan juga lancar. Di sebelah kanan juga ada Museum Tenun Ikat ND yang sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi saat berkunjung ke kota ND. Dan ini ada taman bersejarah yakni Taman Renungan Bung Karno. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke kota ND, jangan lupa mampir atau berkunjung ke Taman Bung Karno, salah satu taman bersejarah di Indonesia. Jadi taman tersebut Presiden pertama Indonesia menemukan 5 butir Pancasila. Jadi sebelah kanan ada lapangan Pancasila, sebelah kiri ada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND. Jadi kita bisa melihat ramai di sepanjang ruas jalan Soekarno ND. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan pertokoan di Bongawani ND. Jadi ini kita ketemu lagi traffic light. Dan kita melanjutkan ke kawasan pertokoan. Ini perempatan kantor PLN menuju ke Jalan Katedral. Kita lurus saja. Dan seperti ini kawasan pertokoan di Bongawani ND. Jadi pertokoannya sangat padat di bawah ND. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke ND, jadi bisa melihat wajah atau kemajuan kota ND saat ini. Salah satu kota perdagangan di Pulau Flores. Jadi seperti ini. Jadi banyak saudara-saudara dari Nakikeo, Nangaroro dan sekitarnya berbelanja di sini. Dan ini apalagi di hari raya sangat macet, bahkan susah untuk bergerak di sini. Dan ini ada bangunan toko baru 4 lantai. Dan kita coba langsung potong melalui lorong kecil ke pertokoan tengah, jalur tengah. Jadi ada 3 lajur kawasan pertokoan di bawah ND. Jadi kita melewati jalur tengah saja. Dan seperti ini, sangat padat dan ruas jalannya tidak selebar seperti ruas jalan di Kelimutu ND. Jadi kalau kemacetan di sini sangat parah, apalagi saat hari raya Lebaran, Natal maupun hari raya Paskah. Jadi selain pertokoan, nanti kita coba melihat bagaimana perubahan di Pelabuhan Bung Karno dan Pelabuhan IPND. Kita melihat seperti apa aktivitasnya di 2 pelabuhan di dalam kota ND. Jadi baik, saat ini kami sedang berada di Pelabuhan IPND. Kita bisa melihat saat ini pada sisi darat kita bisa melihat penumpukan kontainer yakni dari perusahaan Meratus lain yang membuka cabangnya di kota ND. Bisa melihat juga ada sebuah gedung terminal penumpang 2 lantai dan juga mercusuar.
yang belum lama juga dibangun. Dan ini kita di dermaga lama bisa melihat ada kapal cepat yang menghubungkan Ende Larantuka Lembata, yakni Fantasi Ende. Dan ini bisa melihat juga ada sebuah kapal kontainer terbesar yang melayani Surabaya, Tanah Kupang, dan IPND yang sandar di dermaga 2, salah satu dermaga terpanjang di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita bisa melihat sendiri saat ini perubahan pelabuhan IP dan kita bergerak ke pelabuhan Ende, sobat. Dan seperti ini aktivitas pelabuhan Bung Karno Ende yang dikhususkan untuk disandari kapal jenis Roro, yakni pengangkut penumpang kendaraan berbagai jenis, dari kendaraan kecil, roda 2, roda 4 hingga alat berat. Jadi ini salah satu pelabuhan kapal Roro yang cukup ramai di Pulau Flores, yang dilayani oleh armada BLS dan juga PT Jembatan Mira Nusantara. Tapi saat ini mahkota masih sedang dalam proses docking di galangan kapal Surabaya. Jadi ada kapal Niki Sejahtera yang baru saja melakukan bongkar muat di pelabuhan Bung Karno Ende. Jadi seperti ini kita bisa melihat kendaraan dari berbagai daratan di Pulau Flores parkir melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bung Karno. Dan kita kembali melihat aktivitas salah satu pintu masuk melalui akses udara di Kabupaten Ende, yakni Bandar Udara Haji Hasan Ari Busman Ende. Ada sebuah maskapai Wings Air yang baru saja tiba dari kota wisata premium Labuan Bajo, yang saat ini baru saja landing di Bandara Ende dan tengah menurunkan penumpang. Dan maskapai tersebut sebentar lagi juga akan berangkat menuju ke Bandara Udara Internasional El Tari Kupang. Jadi baik sahabat, sekian dulu yang dapat kami informasikan dari kota Bung Karno, kota Pancasila di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video kami. Nantikan video terbaru dan terupdate dari kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas.